Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan menyampaikan ataupun membahas pertanyaan yang muncul dari teman saya. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa surat At-Taubah ataupun surat Baro'ah tidak dimulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya ini, dan jawaban ini sudah saya temukan waktu saya pesantren, waktu saya mondok di pesantren yang saya lakukan. Pertama, dalam hal ini karena terdapat ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai surat Al-Anfal dengan Baro'ah ataupun At-Taubah. Sebagian sahabat, sebagian mereka mengatakan bahwasanya surat At-Taubah ini ataupun Baro'ah ini adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal sudah ada lafaz bismillahnya, karena At-Taubah ini adalah bagian dari surat Al-Anfal, jadi tidak harus ada lafaz bismillahnya. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah surat At-Taubah ataupun Baro'ah ini turun untuk membatalkan perjanjian orang-orang kafir dan untuk membongkar kejelekan-kejelekan orang munafik. Maka surat At-Taubah ini atau Baro'ah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk azab, untuk siksaan ataupun untuk hukuman bagi orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Karena apa? Karena tidak mungkin lafaz bismillah ini kan di dalamnya artinya itu adalah penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga tidak mungkin rahmat dan kasih sayang Allah dicampur adukan dengan azab ataupun siksaan ataupun hukuman. Nah, ini perlu dipahami yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dalil yang ketiga adalah beranggapan bahwa karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya surat Al-Kahfi ini, surat At-Taubah ini, surat Baro'ah ini tanpa basmalah, tanpa ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surat-surat yang lainnya ada bismillahnya. Nah, jadi ada tiga khilafiyah, tiga pendapat. Saya ulangi kembali. Ikhtilaf pertama adalah sebagian para sahabat mengatakan bahwa surat At-Taubah ini atau Baro'ah ini adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal sudah ada lafaz bismillahnya. Jadi dikatakan bahwa surat At-Taubah adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Alasan yang kedua adalah surat At-Taubah atau Baro'ah ini turun untuk membatalkan perjanjian orang-orang kafir dan untuk membongkar kejelekan-kejelekan orang munafik. Maka ini surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk azab ataupun hukuman siksaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa tidak ada lafaz bismillahnya? Karena bismillah ini tadi saya sampaikan ada rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga tidak mungkin rahmat dan kasih sayang Allah ini dicampur adukan dengan azab, siksaan ataupun hukuman dari Allah. Nah, alasan yang ketiga adalah karena memang Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau menerima wahyu dari Allah langsung, surat At-Taubah ini atau Baro'ah ini tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surat-surat yang lain ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, semoga saya dan para sahabat ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.